Shalom saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Pada malam hari ini kita bertemu lagi dalam audio renungan malam yang saya ambil di dalam buku Sekolah Sabat. Sekolah Sabat dewasa menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya untuk triwulan 3 tahun 2020 yang ditulis oleh Mark Finley. Dan hari ini Minggu 12 Juli 2020 dengan judul Jamahan Kedua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Pada malam ini kami sangat membutuhkan Roh Kudus-Mu ketika kami mau mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat mempraktekkan dan mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, sahabatku, hanya ada satu mujizat dalam seluruh Alkitab di mana Yesus bekerja dalam dua tahap, yaitu penyembuhan orang buta di Betsaida. Kisah ini memberikan pelajaran abadi bagi gereja Kristus hari ini. Kisah ini menggambarkan rencana Allah untuk menggunakan setiap orang percaya untuk membawa orang lain kepada Yesus. Alkitab menyatakan, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah. Ini saudara bisa baca di dalam Markus 8 ayat 22. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dua kata kunci di sini adalah yang pertama membawa dan yang kedua adalah memohon. Orang buta itu tidak datang sendiri. Teman-temannya melihat kebutuhannya dan membawanya. Dia mungkin tidak memiliki banyak iman, tetapi teman-temannya memilikinya. Mereka percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan kebutaan orang ini. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, bersama keluarga pada malam hari ini, di rumah atau di mana saja berada. Ada sekitar 25 mujizat penyembuhan yang berbeda dalam perjanjian baru yang dilakukan oleh Yesus. Lebih dari setengahnya, seorang kerabat atau teman membawa orang tersebut kepada Yesus untuk disembuhkan. Banyak orang tidak akan pernah datang kepada Yesus kecuali seseorang yang beriman membawa mereka. Peran kita adalah menjadi orang yang memperkenalkan dan membawa orang kepada Yesus. Saudaraku, saudariku, sahabatku, kata kedua yang layak kita pertimbangkan
dalam Markus 8 ayat 22 adalah kata memohon. Ini bisa berarti meminta, memohon dengan sangat, atau mendesak. Ini menyeratkan daya tarik yang lebih halus, lebih baik, lebih lembut daripada permintaan yang kasar dan riuh. Teman-teman orang ini dengan ramah memohon kepada Yesus, percaya bahwa ia memiliki keinginan dan kekuatan untuk membantu orang ini. Orang itu mungkin tidak memiliki iman bahwa Yesus dapat menyembuhkannya, tetapi teman-temannya melakukannya. Kadang-kadang kita harus membawa orang lain kepada Yesus dengan sayap iman kita. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, marilah kita baca di dalam Markus 8 ayat 22 sampai 26. Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada saudara-saudari pada malam hari ini. Menurut Anda, mengapakah dia menyembuhkan orang buta itu dalam 2 tahap? Pelajaran apakah yang dimiliki kisah ini bagi kita dewasa ini sebagai saksi bagi Yesus? Saudaraku, sahabatku, mungkinkah kita juga tidak melihat orang dengan jelas? Apakah kita kadang-kadang melihat mereka lebih seperti pohon berjalan dalam bentuk bayangan yang kabur daripada sebagai calon pewaris kerajaan Allah? Menurut Anda, apakah yang kadang-kadang membuat kita tidak melihat orang dengan jelas? Saudaraku, sahabatku, selain pelajaran yang jelas tentang bagaimana Allah menggunakan kita untuk menjangkau orang lain, apakah lagi yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Apakah yang mungkin kisah ini ajarkan kepada kita? Misalnya tentang bagaimana baik medis maupun spiritual dapat memiliki bagian dalam penyembuhan dan dalam pelayanan bagi yang terhilang. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita menjadi murid Yesus sebagai saksi bagi Yesus. Dan dengan memiliki kuasa Roh Kudus, kita dapat dimampukan untuk melayani bagi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sudah hilang. Kiranya Tuhan akan memberkati kita, adalah doa dan harapan kami. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas perlindungan Tuhan dari pagi hingga malam ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang baru kami dengarkan, yang mengajak kami untuk memiliki jamahan
kedua dari Yesus Kristus untuk menjadi saksi-saksi bagi Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang akan Tuhan anugerahkan bagi kami. Pada malam ini Tuhan, kami doakan khusus bagi saudara-saudari, sahabat-sahabat kami bersama keluarga. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan, melindungi, dan keselamatan, kesejahteraan, serta kesuksesan dalam pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan, serta diberkati di dalam segala hal. Dan ketika kami beristirahat malam ini, jaga dan lindungi kami. Berikan tidur yang nyenyak, dan bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan adalah Juru Selamat kami. Amin. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus akan menyertai kita semua. Sampai bertemu di dalam renungan malam selanjutnya. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.